Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengenal beberapa umat Katolik yang dibaptis dewasa sesudah beberapa tahun berjuang untuk menemukan jalan iman yang sesuai dengan kerinduannya. Ketika akhirnya memilih menjadi pengikut Kristus di dalam gereja Katolik, mereka menyadari konsekuensi yang harus ditanggungnya. Yang paling menyakitkan ialah penolakan dari keluarga dan teman-temannya. Namun di tengah kepahitan itu, yang saya kagumi ialah kebanggaan atas iman kepada Kristus yang dilihatnya sebagai pencapaian tertinggi di dalam hidup mereka. Bangga menjadi Katolik, bangga menjadi bagian dari gereja universal, bangga memiliki paus sebagai pemimpin gereja, bangga menghayati sakramen-sakramen, bangga dengan tradisi-tradisi iman dan kitab suci, dan sebagainya. Semua kebanggaan ini bertumbuh karena mereka telah mengalami berkat dan penyertaan Kristus di dalam hati mereka. Dalam rumpun refleksi menghormati Kristus, Raja semesta alam, sebagai tindakan berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan, kebanggaan seperti apa yang perlu dimiliki oleh setiap orang Kristiani? Apa kekhasan Kristus yang membanggakan itu? Dalam episode ke-93 ini, kita mendalami karakteristik Kristus, Raja yang kelahirannya melintasi batas, menjembatani perbedaan, membawa pesan solidaritas dan harmoni bagi bangsa-bangsa. Ketika saatnya tiba, Tuhan memilih Maria menjadi ibunya dan Yusuf sebagai bapa pengasuhnya. Ketika dilahirkan di Betlehem, bukan istana mewah menjadi tempatnya, tetapi sebuah kandang binatang yang miskin dan kotor. Orang-orang yang pertama percaya akan pemberitaan itu adalah gembala-gembala yang menjaga kawanan dombanya di padang. Namun di tengah kemiskinan itu, kelahirannya juga menarik perhatian orang cerdik pandai ketika 3 sarjana dari timur mencarinya untuk memberikan penghormatan kepadanya. Namun buah dari penghormatan ini ialah ia harus menjadi pengungsi ke Mesir karena terancam oleh Raja Herodes yang merasa dirongrong kekuasaannya. Bahkan ketika kembali dari Mesir, sekali lagi ia harus hidup tersembunyi di Nazaret, jauh dari Yudea yang ada di bawah kuasa anak Herodes yang kejam. Raja semesta alam harus hidup tersembunyi sampai saatnya tiba untuk memulai karya besarnya yang mengubah dunia. Mengapa Kristus tidak lahir sebagai anak seorang penguasa, tetapi sebagai bagian dari kelompok orang yang terpinggirkan? Titik awal rencana kehadiran Kristus itu adalah dosa manusia pertama yang merusak relasi cinta dengan Tuhan. Kegelapan dosa sangat merusak hakikat manusia yang tak mampu lagi menemukan jalan kembali ke kemuliaan Tuhan. Martabat manusia sebagai rupa ilahi hancur. Bangsa-bangsa tidak menemukan jalan yang benar. Terlahir sebagai orang terpinggirkan, Yesus membawa pesan rencana Tuhan untuk mengangkat kembali martabat yang terurai itu melalui pengampunan dosa. Dengan pengampunan, manusia dimurnikan dan diangkat kembali menjadi bagian dari kerajaan Allah. Hormat dan sembah para cerdik pandai dari timur membawa pesan bahwa Kristus tidak hanya hadir untuk bangsa Israel semata-mata, tetapi bagi semua bangsa, agar pada akhirnya semua orang dihimpun menjadi satu keluarga di bawah panji keselamatan yang dikibarkan Yesus berkat kebangkitannya.
Dengan tampilan khas sedemikian, kita lalu melihat figur Kristus sebagai seorang penguasa semesta alam dengan dua karakter khas. Pertama, Kristus itu raja yang solider dengan orang-orang yang terpinggirkan. Ia tidak menindas atau mengambil keuntungan dari kuasanya dengan memperhamba mereka. Ia malah hidup dengan cara itu untuk menyadarkan mereka bahwa orang-orang terpinggirkan itu layak di hadapan Tuhan. Kedua, Kristus itu raja bagi semua bangsa. Kedatangan para sarjana dari timur menunjukkan bahwa Kristus bukan milik eksklusif bangsa terpilih, melainkan milik semua bangsa. Tuhan mengasihi dan menyelamatkan semua orang yang mau membuka diri bagi firman-Nya, bukan semata-mata keturunan Abraham karena pertalian darah, tetapi anak-anak Abraham karena pertalian iman. Saudara, ketika kita menghaturkan sembah di depan sakramen Maha Kudus, kita menghormati pribadi yang sama yang telah mempersembahkan diri bagi keselamatan kaum terpinggirkan dan yang telah mengulurkan tangan bagi semua bangsa di dunia. Kebanggaan kita terletak dalam pesan inklusif yang tidak menolak pribadi atau bangsa tertentu, bahwa Yesus hadir untuk semua orang tanpa memandang perbedaan. Sebagai warga gereja, kita adalah bagian dari tubuh mistik Kristus yang berkewajiban untuk mewujudkan pesan inklusif ini. Kita perlu selalu mengulurkan tangan kepada orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak mampu bersuara bagi dirinya sendiri, yang mengalami berbagai penolakan dan diskriminasi. Uluran tangan kita dimaksudkan untuk memberi pesan bahwa Tuhan selalu bisa diandalkan dan bahwa Ia mengasihi mereka. Kita perlu mengulurkan tangan bagi semua orang, menjembatani perbedaan-perbedaan ras, mendobrak supremasi golongan, menegakkan keadilan, mengupayakan kesetaraan, dan membina keharmonisan di tengah perbedaan-perbedaan tersebut. Maka kebanggaan kita di sini adalah kebanggaan karena kerendahan hati. Ingat, Kristus masuk Yerusalem sebagai raja, tetapi berkendaraan seekor keledai. Ia tidak bermahkotakan emas dan mutiara, tetapi duri yang menusuk. Ia tidak bertakhta di singgasana, tetapi di atas salib. Tetapi dengan itu, ia menarik semua bangsa datang kepadanya. Kebanggaan kita adalah perwujudan kehendak Tuhan sendiri, sebagaimana yang dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya, bab 9 ayat 1-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya,
karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, siapakah putra itu? Dialah Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam. Tuhan Yesus Kristus, berbelas kasihlah kepada kami umat manusia. Anugerahkanlah kami damai, ketenangan, keharmonisan, dan kesejahteraan bagi semua. Doronglah kami untuk turut serta dalam pelayanan ini sesuai dengan kemampuan kami. Hindarilah kami dari ingat diri, dan buatlah kami rendah hati, serta rela melayani sesama kami. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.